Bukan bagaimana defense yang dimiliki oleh RRQ. Eman juga lumayan free farm ya di arah bagian top lane. Bahkan ada yang sangat penting. Oke, Terra sounding like ke arah belakang, tapi lihat Nuts yang menutup play. Spin harus dikeluarkan, belum ada reward manipulation, dan ini dia momentum flicker yang tercancel. Tidak ada siapapun didapatkan, tapi Albert terjatuh tembakan. Dan seorang Eman menutup Albert, terkena kakinya, dan Albert terperangkap di dalam zona reward manipulation. Yap, purple buff pun bisa jadi dipakai oleh mereka, tapi Demon Knight masih terfokus untuk purple buffnya sendiri. Ada pergerakan lagi dari Clay yang memang barusan udah recall, udah selamat pula. Dan maju lagi untuk sekarang. Nibiru Passion di bagian tengah, menambah lagi sisi goldnya. Dan untuk Skylar kemungkinan akan bergerak ke bagian bawah, di mana untuk Rionusnya udah langsung mengisi bagian atas. Bertemu lagi dengan Esmeralda. Nuts, laner yang sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau misalkan melihat dari setupnya ya, dari tadi tuh ada sosok Aqua yang selalu menggunakan reward manipulation ketika ada efek dash dari Albert, dan itu jadi kayak apa ya, jadi kayak jalan buntu, sehingga Albertnya nggak punya escape mechanism kecuali dia memaksakan dengan panic execution. Padahal dia bisa melakukan panic execution untuk melakukan serangan ofensif, tapi ternyata dengan pemaksaan ya lebih tepatnya dari Aqua, dia selalu menggunakan reward manipulation setelah puncture-nya pun udah nggak ada. Serta untuk saat ini ada perbedaan level yang udah mulai kelihatan, tapi ada impact juga dari Albert yang sempat menyamakan dari segi levelnya. R7 akankah dilompatin? Tidak, berpindah tempat aja caranya, tapi Skylar udah punya Blade of Despair sekarang. Nutsnya berjalan perlahan namun pasti dan masuk dalam berurutan, sedikit masuk dalam area pertahanan dari RRQ. Tapi R7 pun melakukan hal yang sama, tapi di tengah. 3 player bersamaan, wave minion pun akan diambil, akan diamankan oleh Eman dan semakin kaya lagi jadinya. Dari item kita bakal melihat kalau misalkan ngelihat dari sisi Demon Knight, ini dia bakal ke armor untuk R7. Aduh, berbahaya sepertinya. Aduh, R7. Flicker digunakan dan bakal mencoba untuk mendikay. Kali ini ternyata harus tumbang damage yang terlalu tinggi, tidak bisa dipendung oleh R7. Dan bahkan para pemain dari tim RSGPH mereka mendominasi setengah adanya map di arah top lane, Profesor. Kalau misalkan melihat dari tadi ya, itu kan first itemnya adalah battle, otomatis ada true damage di sana. Dan kalau misalkan melihat dari Uranus ini kan Hero Regen, tapi dari belakang. Waduh, itu dari belakang loh, lightnya loh. Ini Clay-nya bisa aja mendapatkan sebuah ancaman begitu berat, ternyata tidak. Mereka langsung mundur teratur lagi semua setup, ulang lagi sebagai dari RSGPH. Oke. Kalian pun bisa bersama-sama di MSC Live Carnival MSC 2022, langsung cari aja di TikTok. Oke, tapi di sini dia top lane lagi-lagi invade yang dilakukan oleh tim RSGPH. Mereka tidak mau melepaskan Albert dengan Lancelotnya. Mereka tidak mau terganggu oleh seorang Albert, dan bahkan Albert kali ini untungnya dia dapetin 2 purple ya. Purple musuh diamankan dan emblem diserahkan Profesor. Kalau misalkan melihat dari emblem mungkin agak sedikit ngebahas ke early-nya yang mungkin lumayan fail, apalagi menengok dari Karina yang dia attack speed-nya lebih bisa dioptimalkan untuk mengamankan objektif dari Turtle. Jadi buat sekarang kalau misalkan Albert mau join the fight, targetnya itu ada 2 sebenarnya, Eman dan juga Demon Knight, karena balik lagi damage-nya bisa masuk. Cuma untuk saat ini Demon Knight juga agak PR. Kenapa? Karena dia udah punya beberapa armor dan akan langsung menuju kepada Blade Armor, dan itu akan jadi PR lagi karena War X-nya agak sedikit counter, jadi butuh Maleficor. Albert levelnya nih yang lebih benar-benar keep up. Dia sama-sama level 12. Jadi buat setup ke arah Lord harusnya RSGPH nggak semudah itu untuk mendapatkannya, apalagi ada Finn dengan efeknya yang dari tadi selalu memberikan elemen of surprise. Ini dia Lancelot dari seorang Albert. Lihat Tonros telah digunakan, bakal coba dipaksa, ternyata tidak. R7 tertangkap di sana, Emo Vendetnya miss. Kali ini Downing Lane telah dikeluarkan. Lihat Albert mencoba untuk menaiki stack puncher yang dia miliki. Eman mengganggu pergerakan agar Albert tidak bisa masuk ke dalam, tapi lihat di depan sana Natives kami. Reward manipulation membuat seorang Albert, apakah berani? Ini dia sang tampan dan pemberani, tapi ternyata masih sedikit terlambat. But it's okay, ini Lord yang pertama, but it's okay. Reset. Ditutup jalannya, diblokir habis-habisan, diberikan efek slow parameter yang sangat-sangat baik Prof dilakukan oleh RSGPH. Ya, bagaimana cara mereka untuk menutup bisa dibilang apa ya, setup inisiasi yang ingin dilakukan oleh Finn. Apalagi dengan tadi Nuts tiba-tiba loncat ke depan dengan Falling Star Moon, dan untuk dari itemnya dia akan menuju kepada satu sosok dari Oracle. Sementara Demon Knight, dia nggak bikin ke arah Blade Armor, tapi dia bikin ke arah Antikiras. Jadi dia bakal memanfaatkan dari tambahan base HP, padahal Albertnya juga udah punya Malefic. Jadi sebenarnya untuk baku hantam Demon Knight malah yang harus lebih berhati-hati sama Albert, karena dia udah punya Malefic Roar-nya. Cuma karena kita tahu Lancelot itu squishy banget ya, tipis banget. Jadi untuk adu durability, Demon Knight dengan item tanknya bisa lebih dioptimalkan. Bahaya adalah tidak bisa di pick off secara instan, itu maksud permasalahan untuk kali ini. Dan yang harus kita perhatikan adalah di mana para pemain dari tim
RTPH mereka bakal coba untuk dominasi dari segi semua lini dengan adanya Lord yang masih menit 9 RRQ Hoshi agak sedikit tersulitkan mendefense di top dan bottom. Mereka kehilangan banyak banget turret dan bahkan di arah tengahnya juga bakal dipecahkan dan dipaksakan oleh seorang Eman. Lihat Eman, damage yang cukup besar. Eman belum memiliki satu buah Athena Shield, tapi Eman dijaga dengan sangat ketat. Oh my god, Red with Flicker kali ini berhasil mendapatkan Albert, tapi ternyata bukan Albert didapatkan. Light yang hilang. Para pemain tim RRQ Hoshi mereka masih selamat, tapi ternyata Nuts masih terlalu dalam harus tumbang. Kali ini akhirnya Nuts tershutdown, terikat kakinya. Dan para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka menukarkan 1 untuk 1 baris oke. At least 1 untuk 1 Papulu. Yap, masing-masing explainernya pun langsung hilang. Nuts masuk jauh terlalu dalam. Blunder tadi seperti dari SP dan harusnya ini bisa dimanfaatkan lagi, Prof. Aha, setuju. Apalagi dengan cara mereka defense dari RRQ Hoshi, mereka cuma tinggal pick off 1, tukar 1 juga is okay. Karena mereka lagi keadaan under. Kalau misalkan mereka lagi keadaan ahead, kalau misalkan 1 untuk 1 agak rugi. Dan ini adalah celah yang mungkin harusnya bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena dengan tanpa adanya Nuts, otomatis berarti mereka akan mencari celah untuk melakukan farming. Patternnya mungkin untuk Skylar, atau mungkin untuk Albert, atau mungkin untuk Clay. Yang dari tadi belum tersentuh sama sekali, tapi serangan kejutan dari Nuts. Dan bahkan bagaimana cara Tyrant Revenge yang on point dari sosok Light. Benar-benar cukup mengejutkan karena jujur, aku dari awal ngelihat Light itu jarang banget lihat Kufra. Oke. Dan makanya sekali ngeliat Kufra tuh kayak, wow. Kayak ada 3 hero power dia, Franco, Atlas, Angela, itu yang selalu digunakan sampai di babak playoff-nya MPL Filipina. Makanya ini data baru. Kufra. Data baru, kekuatan baru. Itu menjadi peta yang sangat-sangat gelap yang mungkin sebelumnya belum dimiliki gitu. Saat dengan satu hero ini nongol, Menjawab. ini akibatnya kacau balau. Oke. Dan ini untuk Lord ya. Ini menurut aku RRQ Hoshi berani kontes. Kenapa? Karena Albertnya level 15 dan Demon Kite dia level 14. Kalah dari Retribution Power. Salah level lihat ini. Ya. Oh, oke. Kita ngomongin soal pattern PD-nya ya. Ini Lancelot, ingat. Setiap dari dash-nya akan menambahkan dari passive stack-nya dia. Retribution otomatis bakal bertambah lagi damage. Yes, kalau dari segi level udah sama sekarang. Tapi yang dimiliki dari seorang Lancelot adalah punya puncher yang bisa diamankan. Tapi lihat dibuka. Oh, aku terdeteksi di sini. Terdeteksi. Hey, terdeteksi Light. Dicek satu-satu. Awas. Disuruh pulang ya. Yes, dicek satu persatu. Bermain dengan sabar, tidak mau terlalu terburu-buru dan itemnya progres belakang full damage. Gila, ini full damage total. Apalagi dengan kayaknya ke 1 sih. Untuk menuju kepada Radiant Armor dari Albert agar dia tidak tertangkap oleh sosok Aqua. Tapi Aquanya juga menuju kepada mungkin kayak Kara Winter juga oke. Atau Divine Glaive. Eman, Wind of Nature itu dia yang baru mau aku bahas. Karena Skylar bisa saja langsung engage ke arah belakang dengan menggunakan Wesker seperti biasa. Dia selalu mengincar ke arah backline. Aduh, lightnya, Tyrant Revenge-nya masih miss sejauh ini. Ada Donald Walking tapi Nat di bagian belakang. Akan pergi ke arah mana, namun sejauh ini ada Clay-nya yang langsung terspot posisi yang masih berhasil untuk mundur. Tapi Lord menjadi milik dari RGP dan mereka pun harus menelan akibatnya. Harus ditekan lagi dari RRQ Hoshi. Match ini benar-benar mencari play loh. Dibuka semua busnya, bahkan nggak ada frontlaner. Dia bakal tabrak. Emang sengaja untuk zoning out. Dan tadi lihat nggak kayak Symphony of Skill-nya. Tyrant Revenge-nya itu ke rumput yang kecil. Yep. Tapi Falling Star Moon-nya itu ke rumput yang di atasnya. At least salah satu, kalau misalnya ada satu di sana, mereka dapat. Kalau dua, ada dapat dua-duanya. Bahasanya gini Pak Belum. Cacing-cacing naga-naga. Cacing-cacing nah, memang mencoba untuk possibilities-nya. Lah di sini nggak ada. Berarti di atas dong. Nah, dan yang nangkep itu Nuts nangkep Clay. Dari tadi loh Udah ini dapet banget. tebak-tebakannya benar-benar baik banget. Tapi Light di bagian belakang Tyrant Revenge-nya udah Wah, langsung ready dia flicker. cancel, langsung dia gagalin begitu aja. Menunggu lagi mana setup mereka selanjutnya untuk bisa menabrak masuk ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Oke, Downing Light sudah dikeluarkan di depan sana. Papulu di arah bottom lane. Albert mencoba untuk melakukan dengan punchernya. Ada Light di depan sana. Masih bisa dihindari oleh seorang Albert. Tapi lihat Daton Ross harus bersabar loh. Tan kali ini di arah bottom lane memecahkan satu buah turret dengan satu dash dari seorang Lord yang besar. Untungnya masih bisa dipertahankan oleh RRQ Hoshi. Light orang terdepan. Ini Light-nya kena karena 2 orang. Formasi tambahan lagi. Cuman setelah itu mapnya kembali gelap. Dan mereka pun harus merangkak maju sedikit demi sedikit dari rumput ke rumput guna untuk bisa mendapatkan beberapa player. Ataukah mereka bisa mencoba untuk memperbesar lagi wilayahnya. Nah, main tempo sih.
ya, kayak yang Pak Pulung bilang. Mainin rumput dulu Ay. pelan-pelan tapi Ini dia Tyrant Dash-nya kontak langsung down di lane di bagian belakang. Ada Immortal yang pecah tapi lane-nya masih berhasil kabur dari tersebut, tapi Finn-nya tidak, berbeda cerita. Ada Infinite, Mystic Finn dikeluarkan, Light-nya pergi lagi ke arah yang berbeda. Finn dan mereka tetap sabar, satu orang. Mereka kalah quantity RRQC, tapi RGB begitu sabar mainnya. Ya karena yang dimiliki Wadah Light masih ada flicker, tapi mereka ingin memantapkan untuk dapetin base turretnya dulu. karena 3 low tadi. Tiga Apalagi low. terkena serangan dari Clay. Clay benar-benar jaga posisinya banget. Dan Eman udah menjawab hal tersebut dengan Arena Shield. Jadi mau tidak mau Clay lagi dan lagi seolah-olah tidak mau diajak bermain dengan damage yang sangat amat luar biasa dari jarak yang jauh banget. Apalagi dengan Downing Light. Ketika Clay permasalahan mereka mengobati dengan Athena Shield. Mereka mengobati dengan Athena Shield. Dan kali ini Clay tidak bisa mendapatkan dengan instan ke arah belakang. Tapi yang bisa Clay lakukan adalah membuka busnya agar tidak terperangkap. Tapi lihat Albert di belakang sana. Ada Light, apakah Tyrant? The shot point, real world manipulation. Dua hilang, R7 dan bahkan ini bencana 40. Mereka kehilangan 3 player mereka. Masih ada Clay, masih coba untuk menyelamatkan base mereka. Tapi ternyata Lord yang menjadi target utamanya. Hanya ada 2 player Oh, lagi. oh, Hanya ada 2 player, tapi mau baru ditabrak tahu. Tyrant Rage-nya, Tyrant Revenge-nya. Untuk gak kena siapa, tapi satu Valley Star pun langsung lompat ke bagian depan. Clay seorang diri, satu no, wave dan no. gerobak UMKM. Oh Akankah my ini menjadi akhir God. dan benar? Oh no, oh my god, Arasji take the game. Arasji berhasil mendapatkan juara MSC 2022. Dan Arasji berhasil menemukan RQ dengan 4 poin penuh. 4-0 tanpa balas. RSG Philippines dengan kekalahan mereka di upper bracket, mereka membalaskan dengan 4-0. Oh my god, it's okay.